Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya mengganggu waktu Ibu Dede ya. Iya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Nanti saya akan amati pembelajaran di dalam kelas Ibu. Iya. Nah, adapun tujuan dari supervisi nanti yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Kemudian kita akan melakukan percakapan praobservasi ini untuk persiapan awal Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti? Ada tujuannya, tujuan pembelajaran yang akan saya ikuti ada 4. 1. Peserta didik mampu memahami struktur teks prosedur. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan isi teks prosedur. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis isi teks prosedur. Yang keempat adalah peserta didik mampu menyusun isi teks prosedur. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang dicapai nantinya. Ya. Kemudian Bu, bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai? Itu ada 2. 1. Pengetahuan peserta didik mampu memahami dan menganalisis struktur dan isi teks prosedur. Yang kedua adalah keterampilan. Yang kedua keterampilan ada 2. 1. Peserta didik mampu menyusun isi teks prosedur. Yang kedua, peserta didik menyajikan hasil teks prosedur yang telah dibuat. Jadi ada 2 area yang ingin Ibu kembangkan, yang pengetahuan dan juga keterampilan. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan membagi kelompok secara heterogen. Oke, baik. Nanti Ibu akan menggunakan model, metode, dan media seperti apa? Ya, model pembelajarannya PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan. Media pembelajarannya PowerPoint, LKPD, gambar dan video. Alatnya adalah laptop, proyektor, speaker. Oke, baik. Tadi Ibu akan menggunakan model PBL ya, atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian metode yang digunakan Ibu tadi ada diskusi, kemudian ada tanya jawab dan penugasan ya Bu. Dan medianya pun ada PowerPoint dan video. Nah, kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran tersebut? Hari besok, hari Selasa. Besok ya? Nah, besok saya akan datang ke kelas Ibu, lakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mengamati hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya nanti. Nah, setelah melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Bu. Percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum saya akhiri Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Mendapatkan gambaran, yaitu 1. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua adalah strategi yang dipersiapkan seperti model, metode, media, dan alat yang akan digunakan. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah mendapatkan gambaran pembelajaran yang akan diterapkan besok ya. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok ya Bu. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama ya hari ini. Sebelum melanjutkan belajar pelajaran hari ini, coba kita biasa berdoa dulu, pimpin oleh Kak Emani. Silakan. Ya, berdoa dimulai. Apakah sudah semangat untuk belajarnya? Untuk lebih semangat belajar, coba kita berdiri dulu semua. Kita bertepuk tangan semangat. Coba serempak ya. Ya, untuk lebih semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Ya, terima kasih. Duduk. Ibu akan melihat atau memeriksa siapa yang di teman-teman kalian yang tidak hadir. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua ya, berarti kita dikasih kesehatan. Jadi bisa belajar seperti biasa, seperti hari-hari biasa. Nah sekarang kita lanjut menyanyikan lagu salah satu lagu daerah, lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila sebagai profil pelajar Pancasila. Coba semua berdiri untuk melakukan lagu nasional. Udah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, silakan duduk kembali. Sekarang lanjut untuk melanjutkan materi hari ini adalah tujuan, struktur, prosedur, teks prosedur. Yaitu ada 4, tujuannya ada 4 ya. 1, peserta didik mampu memahami struktur teks prosedur melalui berinteraksi dengan. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan isi teks prosedur. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis isi teks prosedur. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun isi teks prosedur. Nah itu yang 4 itu adalah tujuan pembelajaran teks prosedur. Jadi ada 4 langkah. Apa saja yang kalian lakukan sebelum belajar dimulai? Sebelum belajar dimulai? Apalagi? Ya, itu sebelum kita melanjutkan tujuan pembelajar. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Oleh kalian perhatikan, amati dan harus diperhatikan. Apa video apa bacaannya? Videonya
Marble mengenal gula. Wah, ini beranda besar. Isinya apa ya? Oh, ternyata buah. Yuk kita lihat ada buah apa saja. Buah apel. Buah jeruk. Buah pisang. Buah stroberi. Buah mangga. Buah nanas. Buah anggur. Buah semangka. Buah jeli. Buah melon. Buah blueberry. Buah naga. Yay, ada apa? Aku mau narik kamu. Oh, buah apa ini yang muncul? Belimbing. Belimbing. Kelapa. Kelapa. Pepaya. Pepaya. Durian. Durian. Alpukat. Alpukat. Sisa. Sisa. Rambutan. Rambutan. Tidak. Tidak. Manggis. Manggis. Salak. 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 Ini. Ini. Mari belajar sambil bermain. Download aplikasi Marble di Android dan iOS. Aplikasi yang belajar anak lantas menyenangkan. Download sekarang. MANBEL. Marble. Hai, jika kamu suka bermain bersama kami, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya. Cek IG, Facebook, dan Twitter Edukas Video untuk informasi yang pasti menarik. Sampai jumpa lagi. Nah, itu video yang pertama. Apakah buah-buahan itu bisa dibikin makanan? Bisa. Apa ada? Bisa dibikin apa lagi? Jus, sambal, alpukat, bisa. Dari bisa apa lagi? Tomat, ya, bisa. Jadi semua buah-buahan itu bermanfaat, berguna bagi kita kesehatan ya. Jadi buah-buahan tadi udah ditayangkan semua bahan-bahan pembelajaran buah-buahan untuk bahan membuat seperti es atau ya. Sekarang video yang kedua, yaitu yang kedua. Assalamualaikum, kali ini aku mau berbagi resep es buah yang super enak banget. Jadi bangsa yang dijual di pinggir jalan, yang jualnya sampai anti-anti banget. Video ini coba dibikin untuk kecil buka puasa karena suka digoreng dan rasanya enak banget. Dan juga bisa dijadikan bikin jualan, kemas kayak gini, warna ini bakal langsung banget. Gimana cara bikinnya dan juga apa aja bahannya, langsung aja ikuti videonya sampai selesai. Nah, kalau kalian di sini baru siapin, aku udah siapkan aneka buah ya. Untuk buahnya pakai setengah buah melon, setengah buah semangka, dan satu buah naga. Untuk buahnya jadi potong-potong ya. Selanjutnya aku siapin cincau yang beli di pasar harganya 2.500, sudah potong-potong juga. 3 potong sudah potong-potong. Satu cuma lagi bisa direndam, dan 2 potong gram, 1 kaldu kental manis, sirup untuk pandan, dan juga 1 kali susu evaporasi. Itu semua aku tulis di deskripsi. Kalau kalian pada kemudian kita tuang semua buahnya ke dalam wadah. Lanjut tuang juga cincaunya, tuang juga untuk alpukatnya langsung. Oke, setelah alpukat masuk, selanjutnya kita akan tuang dengan es batu. Kalau kalian di sini belum sadar ternyata wadah es aku ini kecil, jadi langsung aku pindahkan aja ke dalam mangkok yang lebih besar ya. Jadi masukin bahan lain seperti nata koko, kemudian masukin juga biji selasi dan tambahkan es batu. Es batunya agak banyak karena kita tidak tambahkan air. Selain masukin sirup untuk pandan, susu kental manis, dan 1 kaleng susu evaporasi. Kemudian setelah susu evaporasi masuk, langsung aja bisa diaduk sampai semua tercampur. Nah, sekali lagi tidak perlu menambahkan air ya. Mansanya bisa didapat dari susu kental manis dan juga sirup pandan ya. Dan setelah itu bagian bagian ini, wow, super sengaja teman-teman. Tampilannya juga menarik dan cantik. Aku jamin tolong teman-teman untuk menjadi ide jualan. Bisa banget dan masih langsung ya. Apalagi kalau dikemas pakai ini, aku pakai kartu ukuran 500 ml. Es buah ini bisa dijual dengan 10 ribuan ya. Jadi dapat harga banget ya. Juga enak dia teman hasilnya. Es buah udah bisa bikin. Ini super enak banget, digoreng dan krimnya habis. Dan untuk kecil dan juga ide jualan. Jadi teman-teman harus coba sekali di rumah ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman suka sama video aku, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan juga bisa like-nya ke sosial media yang punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua adalah video gambar suatu pembelajaran membuat es buah. Tadi kan bahan-bahannya ya. Ini membuatnya, cara membuat es buah. Tadi mah buah-buahan adalah bahannya. Sekarang yang kedua adalah membuat es batu, cara membuatnya. Jadi cara membuatnya itu bagaimana tadi? Buah-buahannya harus dipotong. Ya. Kalian mengerti ya? Sudah mengerti. Sekarang ibu akan kita akan membahas pengertian teks prosedur. Yang kedua adalah struktur teks prosedur. Yang ketiga contoh teks prosedur. Yang keempat adalah mengerjakan LKPD. Yang kesatu adalah ibu akan bahas ya satu persatu. Coba kalian perhatikan. Nomor 1 adalah pengertian teks prosedur. Teks prosedur, tulisan yang berisi tentang langkah-langkah atau sesuatu tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai tahap akhir untuk mencapai menciptakan suatu tujuan. Tadi mau bikin apa tadi tujuannya? Contohnya es buah. Maka kita harus semua di yang disusun. Yang kedua adalah harus tahu dulu struktur teks prosedur. Teks prosedur itu ada 4 kan? 1, 2, 3. Yang ketiga langkah-langkahnya ya. Yang ke-1 adalah tujuan.
judul. Judul adalah teks prosedur. Dalam teks prosedur bisa merupakan nama benda atau sesuatu yang akan dibuat. Yang kedua, tujuan berisi tentang informasi hasil akhir yang akan dicapai setelah semua langkah atau tahapan dilakukan. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat sesuatu. Tadi contohnya alatnya yang contoh bikin jus. Bikin jus ya alatnya apa? Tadi blender, alatnya. Kalau bahannya itu apa? Tadi kan contohnya kan cuma jus, cuma satu ya, cuma satu buah-buahannya serupa. Nah, ini tuh yang disebut alat dan bahan. Jadi harus tahu dulu ya alatnya apa, bahannya apa. Yang keempat adalah langkah-langkah yang harus ditulis secara runtut dan lengkap. Ditulis dengan bentuk uraian paragraf dengan menggunakan kata tertentu. Seperti yang pertama dan yang kedua. Harus bersusun. Sekarang contoh. Ibu akan ngasih contoh membuat jus ya. Ada yang bilang membuat bikin jus. Ini contohnya seperti contoh prosedur itu contohnya apa? Jus alpukat. Di jus alpukat oke, ada judul, ada tujuan, ada alat dan bahan. Ya, ada alat dan bahan. Yang pertama adalah judulnya. Apa judulnya? Membuat jus alpukat yang segar. Ya, tujuannya? Yang hari ya. Yang ke alat dan bahannya? Nah, itu contoh membuat teks prosedur contoh jus alpukat. Terus masih ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yaitu satu apa? Yang kedua. Ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang penutup. Seterusnya ibu akan menginstruksikan mengerjakan LKPD, yaitu kalian kan sudah mengerti tadi ya aturan-aturannya, dan sekarang kerjakan ini dengan ibu tugaskan di dalam kertas dengan berkelompok.
Ya sudah. Sekarang langsung ke karton ya. Ibu akan membagikan sebuah karton untuk menyusun bahan-bahan es buah dan untuk menyusun alat-alatnya. Coba ya, disebut coba ya. Satu persatu ke satu kelompok ke depan ya.
dari kelompok satu akan ke depan. Ke depan ke ada bagi lagi. Ke depan dari kelompok satu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan dari kelompok satu, saya Salma. Saya akan membacakan tentang sekonsirus yaitu bahan es campur. Buah naga, buah apel, buah mangga, buah alpukat, buah melon, jeli, es batu, kelapa, pembuatan es campur, sendok, alat pembuatan es campur, sendok, pisau, tangan, mangkok, kayu bola. Langkah-langkahnya sekarang langkah-langkahnya. 1. Kelapa muda, pisahkan antara air dan kelapa muda. 2. Bentuk buah alpukat atau potong buah selera. 3. Potong dari buah melon, buah naga, buah mangga, buah apel dan jeli atau potong bentuk buah selera. 4. Siapkan bumbu lagi untuk es campur. 5. Masukkan semua bahan dan tanda yang sudah siap seperti buah melon, buah kelapa yang sudah diserut, jeli, buah naga, buah apel. Lalu masukkan es serut atau es batu. Tutup siram dengan susu dan air gula secukupnya. 8. Es campur disebutkan. Nah itu dari kelompok satu, coba beri tepuk tangan untuk kelompok satu ya, silakan dulu kembali. Sekarang dari kelompok dua ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan dari kelompok 2. Saya akan menceritakan cara membuat sop buah. Bahan es campur yang pertama agar, alpukat, pepaya, buah apel, buah melon, buah apel, buah naga, buah mangga, buah kelapa, es batu, mangkok. Sekarang pembuatan es campur. Es batu, air gula, adonan, pisau, dan sendok. Langkah-langkahnya, langkah 1. Baru kelapa muda pisahkan antara air dan kelapa muda. 2. Baru buah alpukat atau potong sesuai selera. 3. Potong baru buah melon, buah naga, buah mangga, buah apel, dan jeli atau potong bentuk sesuai selera. 4. Siapkan mangkuk saji untuk es campur. 5. Masukkan semua bahan dan ditata yang sudah siap seperti buah melon, buah kelapa yang sudah diserut, jeli, buah naga, buah apel. 6. Lalu masukkan es serut atau es batu. 7. Siram dengan susu dan air gula secukupnya. 8. Es campur siap disajikan. Nah itu kerjaan dari kelompok 2. Coba dari tepuk tangan. Ya, duduk. Sekarang dari kelompok 3, silakan. Silakan kalau yang berhasil dari kelompok 3, silakan. Ada nomor 3 cara membuat es buah. Bahan-bahan es campur dari buah naga, buah apel, buah melon, buah alpukat, buah mangga, kelapa, jeli, es batu, dan es gula. Memisahkan es campur. 1. Tangan. 2. Mangkuk. 3. Pisau dan sendok. Langkah 1. Buah kelapa muda pisahkan. Siapkan antara air dan kelapa muda. 2. Terus buah alpukat atau potong sesuai selera. 3. Potong baru buah melon, buah naga, buah mangga, buah apel, dan jeli atau potong bentuk sesuai selera. 4. Siapkan mangkuk saji untuk es campur. 5. Masukkan semua bahan dan ditata yang sudah siap seperti buah melon, buah kelapa, buah yang sudah diserut, jeli, buah naga, buah apel. Lalu masukkan es serut atau es batu. 7. Siram dengan susu dan air gula secukupnya. 8. Es campur siap disajikan. Ya, itu sudah dibacakan dari kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan untuk
Dede sudah selesai, sekarang ke evaluasi. Sudah kumpulkan. Nah sekarang kita sudah selesai membuat mengisi evaluasi. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran yang tadi kita bahas, pelajaran yang dipelajari. Coba pada kelompok apa kesimpulannya dari kelompok 1? Langkah-langkah membuat sesuatu dari tahap menghafal awal sampai di akhir. Kelompok 2? Menentukan cara membuat sesuatu dengan cepat. Sudah? Dari kelompok ya sudah, kesimpulannya akan kita samakan sama bersama Ibu. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari tentang teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan cara yang tepat. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus tepat dan harus berurutan. Seperti tadi membuat es campur. Jadi berurutan ya. 1 bahannya, 2 alatnya, 3 langkah-langkahnya. Jadi kita harus bersusun. Jangan harus bersusun supaya berhasil ya, supaya bagus hasilnya. Coba sekarang ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok 1 mau bertanya apa? Apakah bahan buah-buahan itu bermanfaat? Ya, buah-buahan itu sangat bermanfaat buat kita kesehatan. Coba siapa lagi yang mau bertanya lagi? Ya, Pada dari kelompok 3 apa? Tentu saja buah-buahan yang termasuk vitamin A. Vitamin A, yang termasuk vitamin A itu buah semangka, buah nanas, banyak ya, buah pepaya itu termasuk vitamin A. Nah, sekarang kalian udah melaksanakan pelajaran dari Ibu. Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Apakah pelajaran dari Ibu senang atau tidak? Senang. Mudah-mudahan untuk kalian bermanfaat ya. Tadi diajarkan oleh Ibu. Semoga kita bisa membuatnya di rumah atau mencobanya ya. Sekarang kita untuk hari besok, pelajaran untuk besok, hari dan selanjutnya untuk pelajaran tentang bercerita ya, untuk hari besok. Nah sekarang kita sudah melaksanakan aktivitas, kita diakhiri dengan doa. Coba kita pimpin oleh Pak Nik, berdoa dulu. Siap, berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Setiawan, calon guru kontrak angkatan 11 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya yang bernama Ibu Dede Mercy dan dibersamai oleh pengajar praktik saya Bapak Dadan. Dan terima kasih Pak Dadan telah
menyempatkan waktunya. Sama-sama. Kemudian pada hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu dengan Ibu. Ya. Untuk itu Pak Dadan mohon izinnya ya saya untuk melaksanakan percakapan bersama Ibu Dede. Oke, silakan Pak Ewan, semoga ada dalam kegiatan pasca observasi. Baik Bu Dede, kita mulai. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, bagaimana kesan Ibu ketika menerapkan pembelajaran di kelas kemarin? Ya, proses pembelajaran saya alhamdulillah yang saya terapkan kemarin menjadikan peserta didik lebih aktif dan menyenangkan bagi peserta didik karena saya sudah menerapkan pembelajaran yang bervariasi dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu saya juga menerapkan pembelajaran sosial emosional di awal pembelajaran dan pada proses pembelajaran. Baik Bu, jadi kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Nah setelah itu apakah Ibu mengalami kesulitan dan apa yang Ibu alami kesulitan ini? Kesulitannya di pembelajaran berdiferensiasi ini sudah saya memaksimalkan, namun masih ada yang kurang dalam melakukan evaluasi. Pasti ada yang kurang Ibu dalam evaluasinya. Iya. Nah untuk mengatasi hal tersebut apa yang akan Ibu lakukan? Saya solusinya jadi untuk kedepannya saya akan membuat evaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, jadi Ibu akan mengevaluasi ya terkait rencana evaluasi yang akan dibuat nanti pada pembelajaran diferensiasi untuk selanjutnya ya Bu. Nah untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan modul ajar kan? Alhamdulillah sudah. Itu ada 4. 1. Siswa memahami struktur teks prosedur, menjelaskan isi teks prosedur, menganalisis isi teks prosedur, menyusun isi teks prosedur. Jadi ada 4 Bu. Ya. Saya juga kemarin sudah melihat ketika mengamati proses pembelajaran yang Ibu terapkan, tujuannya sudah terlihat dan memang sudah tercapai, sudah lebih. Nah, kemudian metode yang kemarin diterapkan, metode apa saja? Yaitu metode diskusi kelompok dengan menggunakan model yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Iya. Karena juga sudah terlihat beberapa sintaks dan proses pembelajaran sudah Ibu terapkan. Kemudian setelah itu setelah Ibu menerapkan pembelajaran kemarin, apa yang menjadi refleksi bagi Ibu setelah Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan sosial emosional tersebut? Itu kekurangannya pada saat kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok masih ada siswa yang kurang percaya diri. Yang kedua, terlihat masih ada peserta didik yang memerlukan bimbingan. Yang pertama ada siswa yang kurang percaya diri dan kedua ada siswa yang perlu bimbingan ya Bu. Ya. Nah, cara mengatasi hal tersebut apa yang akan Ibu lakukan untuk kedua masalah tersebut? Yang mengatasi yang pertama yaitu harus diberi motivasi supaya lebih percaya diri. Dan yang kedua yang terlibat masih peserta didik yang memerlukan bimbingan yaitu diberi bimbingan secara individu. Baik Bu, jadi tadi Ibu akan memberikan motivasi dan juga bimbingan kepada siswa-siswa tertentu yang
membutuhkan atau mempunyai masalah ya dalam proses pembelajaran. Kemudian apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu terapkan setelah pembelajaran yang diterapkan di kelas kemarin? Ya, yang mau diterapkan yaitu memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, melibatkan peserta didik lebih aktif pada proses pembelajaran. Pembelajarannya dengan metode yang variatif. Yang ketiga, dilakukan bimbingan pada siswa yang kesulitan pada proses pembelajaran. Terus melakukan pengayaan pada peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, melakukan remedial pada siswa yang belum tercapai. Baik Bu, jadi tadi yang pertama Ibu akan memperbaiki proses pembelajaran untuk kedepannya ya Bu, khususnya pada pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua tadi Ibu juga akan melibatkan siswa lebih aktif pada proses pembelajarannya. Terus yang ketiga tadi Ibu akan melakukan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan. Dan yang keempat akan melakukan pengayaan terhadap siswa yang sudah mencapai tujuan pembelajaran, dan terakhir akan melakukan remedial pada siswa yang masih belum mencapai. Nah, mungkin rencana tindak lanjut tersebut akan Ibu lakukan kapan? Oh ya, setelah pembelajaran, setelah pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa lebih baik lagi, bisa menjadikan suatu pelajaran terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kemudian hari, dan menjadikan siswa-siswi lebih aktif dan belajar secara bermakna dan menyenangkan di kelas tersebut. Mungkin itu saja dari saya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.